世界二人だけ静かな夜に飛び回ることも少なくなると想像します世界が現実だと教えてくれたら私は笑顔になるよ何か違うものが私たちを幸せにしてくれるあなたと私はDifferent life conveying my heart's contents without saying your evil self makes me disappointed this world is crazy the last love I ever met has turned into a movie all my fantasies are digested the future is passing fireflies shine together feeling comfortable remembering the night ends everything becomes evil without the moon the night will not be beautiful a book that is written will never last without sacrifice somebody until finally living alone Dari mana saja kamu? Lihat nilaimu. Kenapa? Lihat diri ayah sendiri. Maksudmu apa, ha? Nilaimu itu tidak sempurna. Dasar, kau memang selalu tidak berguna. Masuk kau ke dalam. Berani melawanku. Aku tidak sudi sekarang melihat wajahmu. Aku selalu saja salah di mata ayah. Apa yang aku lakukan untuknya tidak ada yang berarti baginya. Aku capek hidup dengan dia. Aku ingin dia mati. Aku penasaran tentang buku itu. Begitu juga dengan foto yang kau pajang di kamarmu. Perempuan itu Gisel ya kan? Karena sebelumnya kita kan saling cerita bareng-bareng. Kau juga tahu tentang aku. Kau tahu? Maaf aku tidak menceritakannya padamu. Memang aku terlalu bodoh. Bagaimana kita dulu berempat dan bersama. Aku malah menghancurkan kepercayaan mereka padaku. Buku yang menghilangkan otakku, rasa rakus muncul dalam diriku. Aku memang egois. Tak pantas sebenarnya aku berada di sini. Gisel adalah orang yang membuatku sadar tentang hidup yang tadinya indah, sekarang perlahan memudar. Dia adalah saksi mata sebuah keajaiban. Kalau bukan karenanya, aku tidak mungkin berada di sini sekarang. Aku tahu sebenarnya kalian sudah mencoba untuk melupakanku. Tidak begitu ya kan? juga. Aku tahu rasanya. Kalau bukan karena Gisel itu, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Tapi sekarang, aku di sini bersamamu.
Sepertinya buku itu sudah ada yang ngambil. Sebaiknya kita nyusul yang lain. Ini mau hampir malam, kita lanjutkan nanti. Berita terkini, seorang mayat berinisial JL ditemukan meninggal di kediaman rumahnya. Ini diketahui oleh warga yang merasa resah akan bau tidak sedap di dalam rumah JL. Saat diperiksa, JL sudah dalam keadaan meninggal. Polisi masih menyelidiki keluarga korban dan kematian korban di TKP. Karena kurangnya bukti, serta tidak ditemukan apa-apa pada korban. Tidak ada sidik jari pelaku, tidak ada bekas luka tembak atau senjata lainnya, serta tidak ada penyakit yang diderita korban. Namun, polisi menemukan bahwa korban sedang dalam keadaan mabuk. Mungkin itu faktor penyebab kematian korban. Jasad korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit dan akan segera dimakamkan. Saya cuma mau lihat doang. Kepo, ada apa ini? Bukan warga sini. Oke, salah orang. Oke, semuanya tenang dulu. Saya bisa simpulkan kalau 100% kematian korban karena mabuk. Karena tidak ditemukan sidik jari, juga tidak ada luka tembak, serta penyakit yang diderita dia, oke? Sekarang lihat, aku bebas dari orang gila sepertimu. Akhirnya kau tiada juga. Itu bukannya Pak Jenal ya? Kok bisa dia meninggal? Padahal kemarin masih ketemu toh di kantor. Mana baju gue ada di dia lagi? Ya namanya juga takdir. Umur kan gak ada yang tahu. Mungkin ini jalannya. Kita kan juga gak tahu kapan. Tinggal nunggu doang. Tapi bukannya Pak Jainal pernah cerita punya anak satu ya? Siapa namanya saya lupa. Kemana anaknya sekarang? Harusnya dia kan ada. Jenguk atau sedih gitu ayahnya meninggal. Lu juga pasti kepikiran gitu kan? Jujur, enggak sih. Mungkin anaknya sudah tahu dan udah nengok juga. Nanti paling kita juga datang ke pemakamannya. Udah yuk pulang. Takut dicariin istri sama anak. Ntar dikira aneh-aneh lagi kalau kemalaman. Ciri-ciri takut istri nih ya. Gawat juga kalau mereka curiga. Bisa-bisa aku ketahuan. Pokoknya besok aku harus nengok. Walaupun sebenarnya agak sedih juga sih. Najis juga. Tapi gimana lagi? Terpaksa deh. Baru mau nanya tentang matanya kenapa? Malah pergi. Kak, nenek menyuruhmu untuk ke bawah. Katanya kita makan bersama. Iya, ini mau ke bawah. Vin, kamu tadi kemana seharian gak ada? Jangan-jangan kamu nyari buku itu lagi ya? Karena dia udah bilang, gak usah, biarin aja buku itu hilang. Enggak kok, Nek, tenang aja. Aku tadi main sama teman-temanku kok. Maaf kalau sampai malam. Tapi tenang aja kok. Aku nggak mungkin nyari buku itu lagi. Oh, bagus dong kalau begitu. Jadi cucu-cucu nenek ini udah pada tahu apa yang baik buat kalian sendiri. Udah, lanjut makan. Masih banyak kok.
Serius nih, kita jauhi mereka. Apa kita baikan aja ya? Ya, gue masih sedikit kesal. Kalau kau menolak, silahkan. Aku tidak akan memaksamu. Ih, si Fiona ngapain sih ikutan sama Vin? Udah, biarin aja. Namanya juga cinta, bukan teman, tapi demen. Apa kita harusnya minta maaf ya? Kemarin agak sedikit keterlaluan sih. Lu aja, gue mau ogah. Udah sih, biarin aja. Berdua juga enak. Waktunya tinggal sedikit lagi. Cepat kumpulkan. Ibu tunggu 10 menit lagi. Cepat kumpulin. Astaga, Vin. Kamu ngapain lihat lihat jendela? Bukannya cepet ngerjain loh. Orang-orang udah pada selesai. Kamu doang loh yang belum. Cepet, ibu tungguin dari tadi. Belum selesai-selesai. Maaf, Bu. Ya, ini mau selesain. Rupanya kau. Dari tadi loh aku nungguinnya. Sini, duduk. Gimana ya ngomongnya? Reza nggak bisa bantu kita karena ada tugas. Reja dia lagi sibuk, ada kegiatan di sekolahnya. Jadi kita berdua aja nih. Ya seterah. Kalau lu nggak mau ya udah. Gue juga nggak maksa kok. Gue bukan gak mau. Gue cuma gue ngerasanya kita berdua doang kayak gimana gitu loh. Cepet anjir jalannya. Ya sabar dong. Aku jangan didorong gini. Ih, Ya lambat sih. Udah jangan banyak ngomong, cepet-cepet. Kau tahu? Sebaiknya kita minta maaf gak sih? Kasihan juga mereka kayak gitu. Aku berubah pikiran. Mungkin sekarang kita bisa istirahat dulu. Aku mau pulang. Baiklah. Tapi kalau kau butuh bantuan, aku ada di sini. Siap membantumu, oke? Reja, kau dengar tidak? Aku siap membantumu. Iya ada apa? Kenapa lu nelpon-nelpon? Baru juga gue balik. Ya maaf, lu baru sampai mana nih? Tadinya gue mau minjem buku, besok gue ada pelajaran fisika. Ada-ada aja sih. Gue ada di depan Alfamart. Udah kesini aja. Gue tungguin. Oke, kalau gitu,
gue OTW ya. Dah. Woi, lu bisa lihat gak sih ada gue di depan? Main nabrak-nabrak aja. Hah? Buku itu kan? Aduh, maaf, aku gak sengaja. Sekali lagi maaf ya. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Hei! Maaf banget, aku terlambat. Tadi ada kendala sedikit. Tidak apa-apa. Jadi, lu bawa gue ke sini mau ngapain? Dari tadi gue tungguin di sini. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku duga, itu buku yang aku cari-cari selama ini. Kenapa bisa ada di dia? Buku itu ada di tangan yang salah. Sepertinya dia bukan 1-2 kali atau masukin orang ke dalam buku itu. Tidak bisa biarkan. Iya. Merelakan temanmu untuk kepentingan pribadimu yang gak penting itu. Sampah. Kau tak pantas memegang buku ini. Siapa kau rupanya? Buku ini milikku. Kau hanya menemukan buku ini. Maafkan aku. Sekarang buku ini milikku. Sampai jumpa. Tak akan pernah menjadi milikmu. Kembalikan. Awas. Woi, meninggal dari badanku. Gara-gara kau. Minggir, awas. Aduh. Dengar ya, gue gak kenal lo. Gue gak mau berurusan sama lo. Dikira gue gak tahu apa yang lo lakuin sama ayah lo sendiri. Kita emang gak saling kenal, tapi gue tahu kebusukan lo. Jadi mending kau berikan buku itu dengan sukarela, karena kau tidak ada hak untuk memegang buku itu. Dan gue orangnya gak mau kekerasan, apalagi ngehajar lo. Seorang perempuan yang gak gue kenal. Dan satu lagi, mungkin lo sekarang bisa senang-senang, tapi nanti lo bakal menyesal telah membunuh ayah lo sendiri. Sebenarnya gue pengen lapor ini ke polisi, tapi kurangnya bukti, dan polisi juga gak bakal percaya. Tak ada gunanya. Kuharap setelah ini kau sadar. Tapi nanti kau akan menyesal. Lagi. Ayah, ini sangat seru. Aku suka tempat ini. Awas nanti jatuh.
Untung aja dia gak ngejar lagi. Kirain gue dia bakal ngejar. Gimana nih? Tolong! Ini kenapa? Aku di mana? Tempat apa ini? Mereka siapa? Oh, lihatlah. Ternyata udah ada yang bangun nih. Gimana tidurnya? Nyenyak. Oh ya, saya lupa. Mulutmu kan masih diperban. Kasihan juga nggak bisa ngomong. Maksud kalian apa, ha? Siapa kalian? Aku nggak kenal kalian ya. Sabar anak muda. Kami juga nggak tahu kau. Siapa kau? Dari mana kau? Kami hanya ingin menanyakan sesuatu. Pertanyaan yang harus kau jawab. Kau pasti tahu sebuah buku hitam yang bisa mengabulkan permintaan. Bukan buku biasa. Tapi aku tahu ada dua orang yang sangat berbeda. Yang satu orangnya sangat pendiam. Dan satu lagi orangnya suka ngumbar. Dan kau termasuk kemana? Jangan sampai kau masuk ke nomor 2. Karena aku bisa saja mengakhiri hidupmu sekarang juga. Kau percaya? Apa kau takut? Apa kau... Kau baru saja menamparku? Dasar, emang... Kau seharusnya sudah mati. Ya ampun, apa yang kau lakukan? Sudahlah, akhiri saja hidupnya sekarang juga. Kenapa tunggu lama-lama lagi? Kau benar, tidak baik membuang-buang waktu seperti ini. Kau seharusnya sadar apa yang telah kau lakukan tadi. Kau akan membawa sial. Kau tidak berguna di sini. Lebih baik kau mati. Masih bisa menghindar rupanya. Ayo, Vin. Angkat badanmu. Kau akan mati. Vin, sudah itu. Singing to say the word I hate to say. Here I am, standing. Vin, kau di mana sih? Aku di dalam malah nungguin. Sabar dulu, Lay. Tolong aku cepetan. Aku ada di jalan Sakura. Cepat kesini. Apa sih maksudnya? Aku gak ngerti. Vin, I remember you and I've been together, loving the moment, all disappear. You, goodbye, take care of yourself. buku itu sangat berbahaya untukmu. Ini takut akan ada sesuatu nanti. Sebaiknya buang buku itu jauh-jauh dari keluarga kita supaya aman. Kali ini kau harus dengarkan nenek. Kau harus sekarang dengarkan ini semua. Apa sih, Vin? Apa ini? Kenapa kau jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Pernah gak sih kau mikir ini berbahaya? Bisa kan kau tunggu aku dulu? Maaf. Bukunya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengambil buku itu. Vin, cukup tentang bukunya. Aku tak peduli dengan buku itu sekarang. Yang penting sekarang, kau yang kenapa-napa.
Gak usah bahas buku itu dulu. Yang penting sekarang, aku harus bawa Ambil ke rumah buku sakit itu. sekarang juga. Ambil. Goodbye, take care of yourself. Remember, I've always loved you. You and I. So take care of Kita akan menjalankan operasi. Mungkin akan lama. Kau bisa pulang dulu sebentar. I can't no more hold tight. I can't no more go on. It's time to be apart. You and me starting our new life. Everything will be fine. Hei, aku datang. Berisik. Lu nggak tahu ini di mana? Iya ya, jangan tutupin mulut gue dong. Udah, gak usah nyalahin diri lu sendiri. Lu gak salah kok. Yang penting sekarang kita cari dulu pelakunya. Bener banget. Karena orang itu gak mungkin nembak tanpa sebab. Pasti ada alasannya. Ditambah lagi, si Vin cuma bilang buku doang. Apa mungkin ada kaitannya? Ya nggak sih? Atau gini aja, aku sama Rio bakal ke tempat kotanya. Kau, Reja sama Resa pergi ke tempat depan Umart. Siapa tahu nemu sesuatu dan biar Alena di sini aja. Biar mempersingkat waktu, kita ke sana nggak usah bareng-bareng. Gue setuju. Gue sama Erin bakal lihat CCTV jalanan yang mungkin nangkep gimana motif si pelaku. Kan nanti biar nambah bukti juga. Oke deh. Berarti kita ke pinggir perpustakaan kota ya, Reg? Hah? Lu lagi. Sebenarnya gue gak mau sama lu. Tuker aja sih. Apa gue sama dia mulu? Gak ada. Gak bisa, Reja. Makasih loh teman-teman. Kalian membantuin aku. Gak nyangka aja sih. Aku janji bakal balas kalian kok. Apa sih? Ke siapa aja lu? Tenang saja. Ayo Reja, buruan nih. Atau aku beli minuman dulu ke dalam. Tunggu Resa. Aku ingin bicara sesuatu. Sebentar. Hah, mau ngomong apa sih? Kita udah telat loh ini. Ya sabar dulu lah, dengerin dulu. Kemarin kan aku minjem mobilnya papa ya. Terus pas aku kembaliin tuh kuncinya ke kamarnya, aku nggak sengaja ngeliat buku yang dibicarakan lah ini tadi. Itu mirip persis bukunya. Ya, aku juga nggak tahu pasti ya, tapi dari semua ciri-cirinya ada di buku itu. Pak, aku taruh kunci di sini ya. Maaf kemalaman. Buku apa ini? Aku belum pernah lihat ada di laci papa. Apa ya? Apa mereka merahasiaan ini? Apa sih ada-ada aja? Gak mungkin juga. Udah lah, aku pengen tidur. Itu dia. Dan setelah tahu kalau Vin itu kayak gitu ya, aku kayak mikirnya itu bukunya buku itu lah. Informasi kayak gini, lo baru cerita.
Ya kalau begini, seharusnya kita ke rumahmu sekarang juga. Lu mikir apa sih, Reja? Ayo cepat, kita harus ke rumahmu sekarang. Lu kayak seolah-olah gue salah di sini. Dan lu berpikir kalau ayah dan ibu gue yang ituin itu ya? Gue gak mau fitnah mereka. Gue gak bakal nuduh mereka kalau tidak ada bukti sama sekali. Hah. Sok, gerak ambil. Gue ditungguin di sini ya. Hah? Lu nyuruh-nyuruh gue? Gak. Ini kan rumah lo. Sana ambil. Ih. Nih ada. Ayah gue sama nyokap gue gak ada. Ayo cepat kita pulang. Hah? Itu bukunya. Kok kelihatan biasa aja sih? Ya ini cuman buku, Cok. Lu mau kayak gimana? Ya kan gue kira bukunya sakral-sakral gitu. Ternyata biasa aja. Hah? Vin, kau sudah sadar? Kukira kau akan mati. Tapi bagus deh. Serius, Vin, lu ke situ sendiri. Kalau gue udah takut sih. Akhirnya kalian datang juga. Nih aku udah dapat rekaman CCTV-nya. Coba lihat, siapa ya pelakunya? Kalau ini mah udah masuk ke pembunuhan berencana gak sih? Kita harus laporin ini ke polisi. Reja, kenapa ayah dan ibumu ada di situ? Ini bukan settingan kan? Gue juga kagak tahu anjir. Kok bisa ada di situ sih? Gak mungkin kan itu ayah sama bokap gue. Mungkin cuma mirip doang ya. Gak mungkin kan? Apa? Ternyata itu bokap sama nyokap lu, Reja. Lu mending jujur sama gue ya. Daripada gue yang bener-bener marah sama lu. Tunggu dulu, Vin. Bisa jadi itu salah atau apa? Atau hanya mirip sama ayahnya doang? Kita kan nggak tahu. Sebaiknya kita cari dulu, benar atau tidak. Bener atau tidak? Itu bener loh. CCTV-nya dari situ memang. Gak palsu itu loh. Oke, gue paham keadaan lu sekarang. Mungkin lu perasaan lu campur aduk, tapi gue juga bener-bener gak tahu kalau itu beneran nyokap sama bokap gue. Gue juga gak nyangka. Iya tuh, bener-bener. Jadi kalian jangan ngiranya si Reja konkol sama orang tuanya. Sejak hari itu, orang tua tiri Reja di penjara. Kami memutuskan untuk mengubur buku itu karena hanya itu salah satu jalan untuk mengamankan buku itu dari orang-orang yang cukup trauma. Kau tahu, setelah lulus nanti, aku akan tetap mengunjungi tempat ini. Mungkin, ya, beberapa hari ke depan. Tenang saja. Aku juga akan ke sini. Ini kan tempat duluku bareng sama Gisel. Ya, suatu nanti aku bisa ngajak ayahku ke sini. Mungkin dia suka tempat ini. Kerjaku mungkin gak terlalu jauh dari sini. Kapan-kapan aku ke sini deh. Kuliahku juga gak jauh-jauh amat. Setelah lulus nanti, aku mau kemana ya? Tapi aku janji, aku bakal kesini terus. Aku janji. 3 tahun berlalu, musim juga sudah berganti. Aku kesini lagi, namun hanya sendiri. Gimana ya keadaan mereka sekarang? Mereka masih ingat aku kan? Mungkin mereka lagi sibuk aja dengan kehidupan yang sudah rapi. Makanya gak kesini deh. Aku ingin sekali lihat wajahmu, Gisel. Di mana kau sekarang? Kau baik-baik saja kan? Seperti mimpi, masuk ke dalam buku yang kita tidak tahu apa. Berbeda dunia dengan kita dan menanyakan apa yang terjadi di dunia nyata. Aku memang tidak pernah melihat wajahmu, tidak kenal dirimu. Tapi aku tahu kau sepertinya orang baik
Gimana ya rasanya? Sendirian, kesepian, di dalam sebuah buku yang aneh. Tenang saja, aku ada di sini kok. Selalu mendoakanmu. Udah dulu ya Gisel, aku harus pergi sekarang. Bukan sok sibuk gitu. Semoga kau baik-baik saja. Dari Laini, untuk Gisel.